Oktasari. Untuk Ibu Tuti Oktasari dipersilakan. Oke, baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kami hormati Ibu Fasilitator, Ibu Sri Wernati Magister Pendidikan, dan juga Ibu Ratmi Ardian dan Ibu Santi selaku pengajar praktik. Oke, tak lupa teman-teman guru, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banyuasin yang sangat keren dan hebat-hebat. Oke, izin share screen semuanya. Si menunggu. Baiklah. Gak deg-degan. Belum keluar ya. Oke, maaf teman-teman ya kalau misalnya agak lambat. Pada malam hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang telah kami lakukan semalam di ruang kolaborasi. Nah, akan keluar ya. Oke, udah. Udah yuk. Ntar di aku belum ya. Oke, alhamdulillah keluar ya. Hasil diskusi kelompok 1, tugas 1.3.A.5 ruang kolaborasi, modul 1.3 pernyataan prakarsa perubahan. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan ulang anggota kelompok kami, yang terdiri dari Ibu Rika Hernita, Ibu Nani Febriani, Ibu Saidatul Komariah, Ibu Desi Mandansari, dan saya sendiri Tuti Oktasari selaku presenter pada malam hari ini. Lalu kami juga didampingi oleh kedua ibu yang cantik, Ibu Sri Winarti selaku fasilitator dan juga Ibu Ratmi Ardian selaku pengajar praktik. Jadi dalam diskusi pada ruang kolaborasi pada malam hari ini terdiri dari 3 komponen penting. Komponen yang pertama yaitu visi, ya, umpan balik atas visi dari semua anggota kelompok. Lalu yang kedua, komponen yang kedua yaitu pernyataan prakarsa perubahan, dan yang komponen ketiga adalah rencana bakja. Kenapa visi ini penting? Visi ini penting karena visi ini adalah sebuah harapan masa depan. Jadi di dalam visi ini terdapat harapan, terdapat pengorbanan, ya, terdapat pengorbanan, dan bila pengorbanan dan harapan ini tercapai, maka dampak yang akan didapatkan itu dirasakan itu jauh lebih besar daripada pencapaian-pencapaian lainnya. Begitu. Oke, saya langsung saja ke masing-masing visi dalam anggota kelompok kami. Yang pertama itu visi dari Ibu Rika, yaitu terwujudnya pemimpin pembelajaran yang religi, berprestasi, berbudaya berdasarkan iman dan takwa serta berwawasan lingkungan. Kok gak turun ya? Macet. Screennya macet ya. Oke, selanjutnya visi dari yang muncul aja dulu ya. Ada visi dari Ibu Desi Mandasari, yaitu menumbuhkan budaya positif siswa sehingga tercipta pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Lalu visi dari saya sendiri yaitu mewujudkan pembelajar berdasarkan berkarakter profil pelajar Pancasila. Dan masih ada 2 visi lagi, visi dari Ibu Nani dan juga visi dari Ibu Saidatul Komariah. Oke, nah ini keluar. Jadi visi dari Ibu Nani yaitu terwujudnya generasi yang berakhlak mulia dan berkarakter profil pelajar Pancasila.
Dan visi dari Ibu Riah terwujudnya peserta didik yang merdeka belajar berprofil Pancasila berbasis lingkungan. Jadi setelah kami berdiskusi, akhirnya kami memutuskan satu visi bersama. Satu visi bersama yaitu ini dia. Nah, ini visi bersamanya. Terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Gitu. Dan untuk mewujudkan visi bersama ini, kami rangkai dalam satu pernyataan prakarsa perubahan. Kenapa pernyataan prakarsa perubahan itu penting? Karena itu merupakan tonggak pencapaian yang akan membuat kami menjadi lebih dekat terhadap visi bersama ini, ya, visi bersama ini. Dan pernyataan prakarsa perubahan itu kami susun berdasarkan alat bantu yang disebut dengan ATAP. A-nya itu awal, T-nya tantangan, A-nya aksi, dan P-nya itu pembelajaran. Di sana juga terdapat beberapa indikator yang telah kami ikuti sehingga kami mengambil kesimpulan untuk membuat satu kalimat pernyataan prakarsa perubahan, dan inilah kalimatnya. Sabar, ngapa lambatnya? Sabar, pelan-pelan saja, waktu kita panjang kok. Nah ini dia akhirnya berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, dan juga dengan menggunakan bantuan ATAP tadi, akhirnya kami menuliskan satu pernyataan prakarsa perubahan diri, yaitu meningkatkan kemampuan literasi diri untuk mewujudkan visi tadi. Visi kami tadi yaitu terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Oke. Sudah komponen pertama sudah dijelaskan, komponen kedua juga sudah dijabarkan, dan selanjutnya komponen ketiga. Komponen ketiga itu rencana Bagja. Oke. Nah, ini akhirnya terbuka. Bagja prakarsa perubahan. B-nya ini merupakan buat pertanyaan utama atau define. Jadi pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan atau aset atau potensi atau peluang. Mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa, biasanya hanya satu atau dua saja, secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Dan tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapat dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Dan pertanyaan yang kami buat di sini adalah, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi diri saya? Lalu tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini adalah 1. Konsisten waktu membaca sehari 15 menit. Yang kedua, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk membahas informasi baru. Dan yang ketiga, mengajak rekan satu profesi untuk menyamakan visi dan mewujudkannya. Ini untuk bagian B dari Bagja. Selanjutnya A. A itu adalah ambil pelajaran, ya, discover. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan atau aset atau potensi atau peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil atau besar, survei atau kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak, multi unsur sifatnya. Pertanyaan yang telah kami elaborasi yang pertama adalah siapa saja yang telah berhasil dalam mewujudkan kemampuan literasi dirinya. Lalu yang kedua, bagaimana memilih literasi yang berdampak positif bagi diri sendiri. Untuk tindakannya, untuk menjawab pertanyaan ini, tindakan yang kami lakukan yang pertama adalah mencari siapa tokoh yang telah berhasil meningkatkan kemampuan literasi dirinya, lalu mencari referensi dari berbagai media seperti internet, ya, atau bertanya langsung kepada rekan sejawat, atasan, maupun mencari literasi dari berbagai sumber buku.
Lalu setelah A, kemudian ke G ya. G ini gali mimpi. Oke, terbuka akhirnya. Gali mimpi atau dream. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Jadi tindakan dalam tahapan ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan. Menggali mimpi bersama kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Berikut pertanyaannya. Apa saja kebiasaan yang baru yang saya bayangkan jika visi tersebut tercapai? Lalu bagaimana perasaan saya ketika visi tersebut tercapai? Untuk menjawab pertanyaan ini, tindakan yang dilakukan adalah berbagi praktik baik dengan teman sejawat, lalu membuat refleksi sederhana dan dibagikan di platform guru berbagi, kemudian meminta refleksi atau umpan balik dari orang lain. Kemudian J-nya. Oke, J-nya adalah jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Untuk tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Berikut pertanyaannya. Apa langkah awal yang bisa dilakukan? Kemudian berapa lama persiapan yang dibutuhkan? Lalu media apa yang bisa dimanfaatkan? Untuk menjawab pertanyaan ini, tindakan yang dilakukan, yang pertama, mencari referensi, kedua, mencari media, ketiga, membuat catatan target. Lalu tahapan akhir dari rencana Bagja yaitu A ya. Setelah kita menjabarkan mimpi, lalu yang terakhir kita lakukan adalah atur eksekusi. Jadi tinggal eksekusi ya, deliver. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur yang terlibat, termasuk mengelola konflik atau resiko, memonitor atau mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Untuk tindakan yang dilakukan di tahap ini adalah mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas seperti protokol atau SOP. SOP itu Standard of Procedure kali ya, kalau nggak salah. Lalu budaya belajar, monitoring, evaluasi, dan refleksi. Berikut pertanyaannya, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Lalu kapan rencana ini akan dimulai? Lalu untuk menjawab pertanyaan ini, tindakan yang akan dilakukan atau penyelidikan yang akan dilakukan adalah mengajak teman satu sekolah yang memiliki keinginan yang sama, lalu melaksanakan strategi yang telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Oke, semuanya, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu CGP yang bahagia, demikianlah pemaparan dari kelompok kami yang sudah disampaikan oleh Ibu Tuti Oktasari yang sudah begitu jelas dan sangat-sangat jelas ya. Oke, berikutnya adalah sesi tanya jawab. Apabila ada dari kelompok 2 yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand. Bisa juga memberikan tanggapan atau umpan balik apabila tidak ada pertanyaan. Seperti penanya
Mantap. Ayo nanya. Masih 30 menit lagi. Nah, long time. Ya, timekeeper tuh. Apa tanggiran? Oh, Ayo kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Ada bertanya. ayo kalau dua ya, mana Pak Eri mau bertanya? Are you sleeping, Pak Eri? Iyalah, Yes. mau mencoba bertanya nih. Oke, Pak Eri dipersilakan. Tadi pemaparannya cukup bagus ya. Itu ada langkah-langkahnya sudah dijelaskan dengan detail. Maksudnya apa ya? Nah, ini aja lah. Apa saja langkah-langkah untuk melakukan praktek baik itu seperti apa? Terus tadi dijelaskan seperti mencari referensi, media, catatan. Nah, coba minta dijelaskan seperti apa. Apa saja langkah-langkah melakukan praktek baik ya? Seperti mencari referensi tadi. Ya, mencari referensi, mencari media, terus kemudian mencatat. Oke. Terima kasih Pak Eri. Oke, pertanyaan selanjutnya ditampung dulu ya, teman-teman. Ibu Ria, coba ulangi lagi pertanyaan Pak Eri tadi. Oke, apa saja langkah-langkah melakukan praktik baik seperti yang tadi disebutkan, dijelaskan oleh Ibu Tuti, mencari referensi, media, kemudian mencatat. Yang dijabarkan rencana maksud Pak Eri itu kan, dijabarkan rencana yang tindakannya. Iya. Pertanyaan kedua, Ibu Bintari mungkin mau bertanya, atau Pak Irwanto? Pak Ir ingin bertanya, saya tapi tanya bingung. Acep bingung Bu. Karena tadi kan Mungkin PowerPoint itu kan gimana Bu? PowerPoint-nya tampil deh. Munculkan Kalau nggak PowerPoint-nya. dimunculkan ya dibagi aja, dikasihkan biar bisa baca sendiri. Oke, siap Bu, Share. di-share. Di kelompok aja. Di-share di grup Bu ya. Yang Iya, terus satu. Mm-mm. Aku share di grup. Oke, sudah terkirim guys. Bu Melani, ada pertanyaan? pastinya Pak Ir sibuknya doh, Pak Ir. Terlalu jelas Bu Tuti. Jadi bingung nak bertanya nih. Pak Ir sibuk, Pak Ir. Tangannya udah berhenti bergerak. Bu Bintari, oke? Oke, Bu Bintari. Bu Bintari, silakan yang untuk saya ya. menyampaikan Terima pertanyaannya. kasih. Mungkin dari visi tadi tentang perubahan. Saya nggak bisa, ini belum bisa buka sih. Visi tentang perubahan, iya. Iya. Belum bisa buka apa tulisannya tadi. Yang saya tanyakan tentang perubahan itu kan dari visinya apa tadi? Bentar. Terwujudnya Saya buka. aku share lagi deh, aku share lagi dah. Iya, soalnya ini muter-muter. Nah, terwujudnya
pemimpin pembelajaran yang Ya, di berkarakter. situ kan visi bersamanya terwujud. Ini visi bersama kan? Ya, Ini terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Kemudian tadi perubahannya apa? ini meningkatkan kemampuan literasi diri. Nah, dari ini perubahannya meningkatkan kemampuan literasi diri. Jadi dari visi ke perubahan itu apa namanya? Saling berkaitannya di mana itu? Antara visinya dan perubahan. Sama perubahannya apa? Iya. Oke Bu, ditampung. Perubahan. Ya itu saja. Ngerti. Oke, makasih Bu Nah, Bintari. karena sepertinya kok berbeda jauh dari visi. Ya, Bu, biar jadi pertanyaan. Iya, nggak apa-apa Bu, jadi pertanyaan Bu. Memang ini harusnya dipanjangin Terima lagi kasih. untuknya. Nah, itu saja. Terima Selanjutnya kasih. Ibu Mei. Pertanyaannya. Salah nyebut nama lagi ya, Bu Mei. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu Mei. Nah, sebenarnya ingin saya tanyakan tadi mirip-mirip seperti pertanyaan Bu Bintari ya, untuk visi bersama yang sudah dipilih tadi terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mengaitkan ke pernyataan prakarsa sampai dengan kelompok ibu-ibu ya, ibu-ibu yang dipilih itu untuk meningkatkan kemampuan literasi diri itu di bagian mana itu keterkaitannya seperti itu. Udah. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu Mediani. Maaf. Meliani. Salah sebut terus sama Ibu Meliani. Pak Irwanto juga RSN. Oke, silakan Pak Irwanto. Baik, penampilan dari kelompok satu ini sebenarnya sudah sangat lengkap. Cuma ada satu sedikit agak ganjel dikit, mengganjal. Terkait pernyataan tentang perubahan diri meningkatkan kemampuan literasi diri. Nah, bagaimana cara kita sebagai guru, ya ini kan visinya, sementara ini visinya kita sebagai guru dulu, cara yang tepat yang baik dalam merubah diri kita untuk meningkatkan kemampuan dalam literasi. Jujur kalau saya sendiri itu paling males yang namanya baca ya. Nah, jadi guru itu inginnya meningkatkan literasi membaca siswa, tapi kadang gurunya sendiri pun malas. Jadi terkait ke pemimpin pembelajaran itu terkait dari bakjanya juga, bagaimana yang lebih baik kita meningkatkan literasi, kemampuan literasi tadi. Terima kasih, mungkin bisa dipahami pertanyaan saya. Oke, Pak Irwanto menanyakan bagaimana cara kita sebagai guru, cara yang tepat dan baik untuk merubah diri kita terlebih dahulu dalam meningkatkan literasinya. Oke, begitu Pak Irwanto ya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Oke, Ibu Purika. Pertanyaan dari Pak Eri. Angkat tangan ya. Pertanyaan dari Pak Eri mau di Ya.
Langsung jawab. Ibu Nani Febriani. Oke, Bu Nani dipersilakan. Boleh diacak menjawab soalnya ya? Ya, boleh. Oh iya boleh. Boleh Bang, apa? Oke. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Pak Irwanto. Bagaimana cara kita sebagai guru dalam merubah diri kita atau meningkatkan literasi diri yang keterkaitannya dari Bagja ya. Nah, ini sebenarnya ada permasalahan. Ya, permasalahannya ini tadi seperti ada contohkan Pak Irwanto tadi, kita sebagai guru ini kadang kurang membaca itu kurang. Nah, jadi permasalahan ini bisa kita sebagai guru ini melakukan perubahan yang positif dari permasalahan itu dengan cara menggunakan Bagja tadi. Jadi permasalahan itu bisa terpecahkan dengan perubahan positif dengan cara Bagja tadi. Jadi dari permasalahan itu kita bisa buat pertanyaan, kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi diri saya, yaitu jadi apa tindakan yang harus kita lakukan, yaitu misalnya melakukan konsisten setiap pagi membaca 15 menit. Bisa kita sebelum memulai pelajaran di kelas, biar kita juga terbiasa membaca, mengajak anak-anak untuk membaca 1 paragraf. Jadi gurunya dapat literasinya, anak muda juga dapat membaca. Nah, terus yang kedua ya bisa kita lanjutkan dengan ambil pembelajaran. Nah, setelah melakukan membuat pertanyaan tentang permasalahan dari diri kita ambil pelajaran. Terus siapa saja yang telah berhasil mewujudkan kemampuan literasi dirinya. Terus kita cari juga tindakannya. Kemudian sudah kita ambil pelajaran, kita gali mimpi. Kira-kira setelah lakukan proses membuat pertanyaan, ambil pelajaran, kira-kira apa yang akan terwujud nanti? Apakah kita sebagai guru sudah terbiasa untuk membaca 15 menit tiap hari? Itu tindakannya. Kemudian bisa dijabarkan rencana. Apa langkah awal yang bisa dilakukan? Nah, misalnya mencari cerita dongeng, referensinya, biar kita juga termotivasi untuk membaca dan mengajak anak-anak itu bisa kita mencari referensi cerita bergambar. Jadi nggak usah kita aja tertarik, apalagi anak-anak itu pasti mereka tuh mengajak kita baca lagi pak, ceritanya seru tuh, ada gambarnya itu. Nah, kemudian sudah itu kita atur eksekusi. Nah, mungkin dari program Bagja ini bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah guru yang kurang membaca tadi, Pak. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ada tambahan? Ada tambahan dari Ibu Rika atau Ibu Desi Mandasari ingin menambahkan? Ya, sedikit menambahi dari jawaban Ibu Nani. Jadi untuk bagaimana cara kita sebagai guru dalam merubah diri kita untuk meningkatkan literasi seperti itu kan. Jadi untuk cara merubah diri kita agar bisa mempunyai literasi yang baik ya, seperti yang sekarang kita lakukan ini adalah kita ikut pelatihan, ikut guru penggerak, ini juga sudah termasuk literasi. Terus kita sering membuka HP, membuka laptop, kita buka YouTube, itu juga termasuk literasi. Jadi literasi tidak hanya fokus di membaca, tapi kalau kita melihat segala sesuatu yang berhubungan dengan pelajaran seperti sekarang, ini juga masuk literasi, untuk meningkatkan literasi kita seperti itu. Tambahan saja. Mati lampu. Nah, Desi mati lampu.
Oke, Bu Desi, apa mau menambahkan pertanyaan dari Pak Eko tadi? Katanya mau menambahkan. Silakan. Baik, terima kasih kesempatannya pada presenter kami yang cantik malam ini, Bu Ria. Ya, betul. Nah, dia ngilang. Tadi lagi Nah, Desi. biar suaranya benar. Bagus Oke, yang ngilang. lanjut Bu Mana Desi. gambarnya, Bu? Desi hilang sinyal dia. Tidak bisa di screenshot nanti. Sedikit menambahkan dari jawaban dari Ibu Nani tadi mengenai Bagja, tadi ada yang ingin saya tambahkan. Yang pertama, saya setuju tentang cara bagaimana seorang guru dapat merubah diri untuk meningkatkan literasinya. Yang pertama, membiasakan diri membaca bersama murid-murid sekitar kurang lebih 10-15 menit pada proses pembelajaran awal. Kemudian menyiapkan pojok bacanya. Kita menyiapkan pojok baca di kelas. Dan bisa juga dengan pemberian penghargaan, Pak Ir. Jadi kalau siapa guru yang membacanya misalnya paling banyak atau sudah bisa menamatkan beberapa buku, jangan muridnya saja yang terhambat, tapi gurunya juga. Itu saja Ibu Ria tambahannya dari saya. Oke, terima kasih untuk ibu-ibu. Hebat semua jawabannya. Bagaimana Pak Irwanto? Maka sudah cukup jelas untuk pertanyaan ini. Adik saya ibu itu nah yang kemarin daftar cek P3K yang ibu tuh kan. Halo? Kenapa P3K? Pak Ir ini lah. Pak Irwanto gimana ini untuk jawaban dari Alhamdulillah, terima kasih kami. ibu semua. Jawabannya luar biasa. Jadi Sekedar sharing ya, dari apa yang sudah disampaikan ibu itu sebenarnya saya sudah pernah sering, melakukan. Tapi yang terakhir tambahan dari Ibu Desi mengasih reward ya. Kita tuh kan guru itu biasanya nggak boleh ngasih reward ya sekarang. Iya sekarang. Jujur ya, dulu pernah saya mempraktekkan. Saya mikir nih bagaimana cara mereka ingin supaya mereka mau ya. Jujur kalau saya sendiri malas baca, tapi kita pengennya literasinya bagus. Karena kalau mereka tidak bisa membaca, ya bagaimana mereka mau belajar yang lain kan intinya. Tapi pada saat itu mikir nih beberapa yang sudah saya terapkan, kita kasih reward hadiah ya, hadiah yang bagus yang bisa setelah mereka membaca itu kita kasih ke depan untuk menceritakan kembali apa yang sudah mereka baca, kita kasih reward. Setiap dalam beberapa minggu itu memang ada peningkatan, tetapi dalam beberapa sampai berapa bulan ke depan ada yang ngerasa ketekoran ini kita sebagai guru memberikan hadiah itu pikir-pikir ya habis. Nah, ya kembali lagi kan ke ini, apakah kita bisa menganggarkan dari sekolah? Tapi nggak mungkin. Tapi ya tadi karena kita sebagai guru pengen meningkatkan literasi tadi dengan cara ya tadi supaya mereka tertarik. Ya kita berkorban memang sih. Tapi kan nggak selamanya guru itu berkorban ya, memberikan hadiah terus. Jadi terima kasih Bu, yang disampaikan itu memang sudah pernah dilakukan karena saya sudah pernah praktik, dan juga yang lebih kuatnya sih pengennya kita guru-guru itu tidak malas membaca. Jujur saya memang malas banget namanya membaca. Lebih baik mendengarkan dan menonton. Terima kasih Bu, mungkin ada tambahan dari yang lain? Kalau saya ada juga tambahan Pak Ir. Kalau kemarin kan memang kita sekolah ngasih reward, tapi setelah tidak diperbolehkan memberikan reward, kalau di sekolah saya sudah dilaksanakan itu. Jadi anak itu kan dibiasakan literasi kan sekarang. Adakah kita gerakan si manis itu kasih ya dari kabupaten kita sendiri kan. Nah itu di setiap hari Senin pagi setelah upacara, anak-anak yang sudah literasi dalam 1 minggu itu ditampilkan ke depan. Jadi rewardnya dengan diberi tepukan tangan dari teman-teman peserta upacara, dia sudah bangga. Jadi sekarang seperti itu kalau di sekolah saya Pak Ir.
ya reward. Jadi rewardnya seperti itu. Jadi anak-anak sudah, oh minggu ini saya bisa, minggu ini kamu, minggu depan nanti siapa, kayak itu. Jadi seperti itu rewardnya. Bukan soal nilai reward itu, bukan soal harganya Bu ya. Iya, nah itu saja tambahannya. Oke, Bu Tuti Aksasari mau menambahkan? Agak waktunya habis ya. Sebenarnya ini aku cuma nambahin ya. Jadi literasi itu jadi panjang nggak sih? Jadi literasi itu kan kemampuan berbahasa. Tidak cuman sebatas membaca, ya, tapi juga berbicara. Ya, kemampuan berbahasa. Jadi berbicara, menulis, kemudian memecahkan masalah. Anak itu kan tidak kita pungkiri, mereka itu kan berbeda. Ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang audio. Jadi kalau misalnya untuk meningkatkan kemampuan literasi itu nggak mulu mereka harus stop membaca. Bisa kita putarkan dongeng, dengarkan dongeng, tontonkan video ya. Kemudian dari situ mereka bisa storytelling. Kalau kelas 1 itu ada yang nggak bisa baca kan, kelas 1 kan nggak semuanya lancar baca, tapi mereka bisa storytelling gitu. It means that kemampuan literasinya itu juga meningkat. Berbeda. Oke. Begitu Pak Irwanto. Penjelasan dari tim kami. Apakah sudah cukup jelas? Dari setiap sudut sudah ini, di setiap sudut dikulit Oke, ya. kita continue to the next question. Pertanyaan dari Pak Eri akan dijawab oleh Ibu Rika Hernita. Dipersilakan Ibu Rika. Baiklah, pertanyaan Pak Eri, apa saja langkah-langkah untuk melakukan praktik baik ya, seperti yang dijelaskan tadi. Yang pertama, untuk melakukan praktik baik itu pastinya kita lakukan di sekolah ya Pak. Kemudian kita cari referensi ya, cari bahan-bahan bacaan apa yang akan kita lakukan, sama seperti yang dijelaskan Ibu Tuti tadi, ada media ya, kita cari dan sebagainya. Pokoknya cari referensi yang sebanyak-banyaknya. Kemudian kita buat dokumentasi. Setelah adanya dokumentasi, kita bisa mencari umpan balik, baik itu dari rekan sejawat, dari kepala sekolah, wakil kurikulum, atau sebagainya, orang-orang yang sesuai dengan bidang kita tadi, yang visi kita tadi. Kemudian setelah itu kita sudah dapat umpan balik dari mereka, kita merefleksi apakah memang tadi sudah bagus, sudah benar, ataukah masih harus diperbaiki. Jadi itu langkah-langkahnya. Ya, mungkin ada yang mau menambahi, silakan dari saya. Ya, MC silakan coba tanya Pak Eri. Pak Eri? Oke, gimana Pak Eri? Oke. Ya, dari penjelasan Ibu Rika, Ibu Tuti, dan Ibu Aida, semuanya sudah jelas, sudah cukup. Oke, terima kasih Pak Eri. Ibu Rika. Cukup, terima kasih. Cepet dia cukup ya. Pak Eri cukup dibilang. Oke, selanjutnya udah bangun dipuaskan. kita lanjutkan ya. Cepet dia cukup. Untuk Ada dua pertanyaan lagi, tapi pertanyaannya sama. Ibu Bintari sama Pertanyaan Melani. Ibu Bintari dan Ibu Melani akan dijawab sama Ibu Desi. Saya tahu Bu Rika. Kembali ke Bu Rika. Positif lagi ya. Kembali ke Bu Rika, nanti kita baru. Iya, nanti tambahin ya. Iya. Oke, lanjut. Jadi Lanjut. saya akan coba menjawab pertanyaan dari Ibu Melani dan Ibu Bintari. Kebetulan pertanyaan mereka sama. Jadi kami tadi merumuskan visi. Ya, perubahan itu apa kaitannya dengan prakarsa perubahan tadi ya. Nah, jadi pernyataan prakarsa perubahan itu kan adalah alat ya, alat yang efektif untuk mengkomunikasikan visi dan menginspirasi orang untuk bergerak menuju tujuan bersama.
Nah, kemudian visi itu sendiri dia untuk menggali mengapa hal itu penting. Jadi visi tadi dikaitkan dengan prakarsa tadi kan kita cari lagi apa yang terpenting untuk kita gali seperti itu. Jadi untuk kita bagusi dari visi tersebut. Nah, seperti tadi visi tadi terwujudnya pemimpin pelajaran yang berkarakter profil pelajar Pancasila, ya. Nah, dari situ kan profil pelajar Pancasila sudah termasuk semuanya. Nah, jadi dari ke-6 profil pelajar Pancasila tadi, coba saya sebutkan lagi. Ada mandiri, beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi di situ kan sudah masuk semua. Nah, di literasi tidak ada di sini, di visi ini. Jadi kami ingin meningkatkan, jadi prakarsa perubahan dalam diri kami, seperti itu yang ingin kami robah adalah kemampuan literasi kami. Nah, jadi kita bagaimana pernyataan semacam ini bisa memotivasi tindakan yang positif. Jadi tindakan positif itu ialah literasi. Kami ambil salah satunya seperti itu, yang ingin kami robah dari diri kami, yang ingin kami perkaya lagi, kami perdalam lagi, dan jangan sampai kita suruh anak untuk literasi, kita sendiri kurang literasi, seperti itu. Ya, silakan ditambahi. Secara sederhananya Bu Bintari, cak mano kita nak jadi pemimpin pembelajaran kalau kita dewek tidak tahu apa-apa. Jadi biar tahu itu, kenapa laju bahasa Palembang ini? Hai. Jadi itulah kenapa kita membutuhkan, kami menyimpulkan kalimat prakarsa perubahannya itu mengenai literasi ya, karena literasi itu sangat penting dan kemampuan literasi diri itu tujuan akhirnya yaitu untuk mewujudkan visinya tadi itu mewujudkan pemimpin pembelajaran yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Jadi setelah istilahnya itu bagaimana kita bisa menjadi pemimpin pembelajaran kalau kita sendiri kurang literasi, kita sendiri kurang tahu bagaimana cara membuat strategi. Kalau misalnya kita tidak tahu strategi pembelajaran, bagaimana kita menjadi pemimpin begitu. Makanya kita harus meningkatkan literasi. Gitu. Sebenarnya kalimat pernyataan prakarsa perubahan itu awalnya mau dibuat panjang, tapi dibuat simple sedemikian rupa, jadi tinggal meningkatkan literasi diri. Sebenarnya itu kalimat lengkapnya meningkatkan literasi diri untuk mewujudkan pemimpin pembelajaran yang berkarakter profil pelajar Pancasila, begitu Bu. Bagaimana Ibu Bintari Juliati? Apa sudah cukup jelas penjelasan dari Ibu Rika Hernita dan Tito Tasadi dan juga Ibu Melani? Apa sudah jelas itu karena pertanyaan Ibu berdua sama berhubungan ya, keterkaitan antara visi dan perubahan itu apa? Baik, terima kasih atas jawabannya. Tadi kalau misalnya di situ visinya dan perubahannya mungkin beda, katanya karena mau memperkuat literasi ya. Jadi di antara keduanya itu kan yang kami tanyakan tadi ada satu yang belum terjawab, yang kami bisa tanyakan sama Bu Lia itu sama, adakah kaitannya? Kaitannya ya, kaitan antara visi dan prakarsa perubahan, begitu kan Bu Lia tadi ya? Kita sama-sama menanyakan kaitannya kan? Kaitannya ya itu tadi Bu, pernyataan prakarsa perubahan itu adalah cara agar kami bisa berhasil mencapai visi yang telah kami susun, begitu.
Bagaimana Ibu Meilani? Nah, kalau menurut saya ini ya, menurut saya kalau kalimat prakarsa perubahannya tadi seperti yang dikatakan Ibu Tuti Oktasari tadi, meningkatkan kemampuan literasi diri dalam mewujudkan pemimpin pembelajaran yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Mungkin nggak ada pertanyaan ini Bu ya. Memang sengaja Bu dipancing. Memang aku karena kepanjang. Karena nggak sempat ngedit lagi Bu. Tapi itu sudah terpikirkan sebenarnya. Tadi sebelum presentasi mau saya ubah, tapi biarlah dah gitu. Biar jadi pertanyaan Biar ya. jadi pertanyaan. Tadi kata Bu Rika tadi, memang berkarakter profil pelajar Pancasila itu kan sudah ada semua, dari beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong mandiri, perbinaan global dan lain-lain ya. Yang belum ada tuh literasi diri. Nah dari situ malah tambah timbul pertanyaan, apa yang belum ada literasi diri? Nggak nyambung gitu kan? Caranya Bu, semuanya cara berhubungan dengan literasi, cara. perlu iya, literasi gitu. Untuk beriman dan bertakwa kita perlu literasi. Iya. Jadi untuk berkebinekaan global perlu literasi. Jadi semuanya perlu literasi, maksudnya seperti itu. Nah itu jawaban Kreasi, untuk kreasi perlu literasi. Jadi karena semuanya memerlukan literasi, makanya diambil literasi. Karena itu caranya Bu Lia, cara kami untuk mencapai visi begitu. Biar ada pertanyaan intinya itu. Ya, oke. Pertanyaan bener. Ini Jam berapa tensi Pak? Yurika, timekeeper Yurika. Ya, Habis. pas 20.00. Oke. Bagaimana Ibu Juliet, Ibu Bintari dan Ibu Meilani? Ya. Tanggapan pertanyaannya. Kita mulai pukul 19.15, berarti 45 menit pas 20. Habis waktunya Ibu Ria. Nah, terima kasih. Ibu Meilani udah cukup jelas untuk tanggapan dari tim kami. Oke, makasih Ibu Meilani, dan untuk kelompok 2 terima kasih untuk pertanyaannya. Baiklah, karena waktunya sudah limit, sudah habis, saya kira untuk pemaparan dari kelompok 1 cukup. Terima kasih untuk partisipasi semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Ibu Sri Winarti mohon apabila ada penjelasan selanjutnya kami mohon untuk penjelasannya. Terima kasih semua. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banget buat kelompok 1 yang sudah mempresentasikan dengan luar biasa. Alhamdulillah selesai. Aktif semuanya berpartisipasi di dalam diskusi ini. Baik, ibu semua ini tadi yang jadi kelompok 1 ibu ya. semua. Sri Kandi pewayangan. Sri Kandi Banyuasin. Orang Sri Kandi ya. Sri Kandi spot gitu ya. Yang tadi ditanyakan oleh Bu Bintari itu mestinya kalau kelompok 1 tadi tidak men-skip atap ya, kan atap itu cuma diceritakan sedikit sama presenter tadi, tidak disampaikan proses analisis atapnya. Iya, indikatornya nggak dituliskan. Pertanyaannya Bu Bintari itu, seandainya tadi sudah diuraikan atapnya itu asetnya itu apa dari teman-teman dari Sri Kandi Squad ini ke apa aset itu kelebihan kompetensi yang dimiliki apa, kemudian T-nya itu tantangan. Mungkin salah satu tantangannya itu minat bacanya lemah, kemudian rendahnya literasi, seperti itu. Nanti kemudian muncul aksi. Nah, aksinya apa? Ya, ada merevitalisasi pojok baca di kelas, ada yang membuat program literasi, nah seperti itu, sehingga nanti di bawah nanti akan jelas ya, karena dari
tantangan yang ada di kelompok Sri Kandi ini ketahuan, oh ini literasinya yang perlu ditingkatkan seperti itu, sehingga ada prakarsa perubahan, pernyataan prakarsa perubahan itu tentang literasi ini. Jadi kalau dilihat ini visinya, kemudian prakarsa perubahannya, pernyataannya kok nyambungnya di mana ini, gitu kayaknya enggak, karena ada yang terskip tadi itu, yang alatnya yang namanya atap ini tadi. Itu Ibu Bapak, jadi bagus kok. Mungkin sekelompok itu mereka merasa semua bahwa literasinya rendah, kurang minat baca, seperti perlu ditingkatkan ya ke arah yang positif. Itu Ibu Bapak.